Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan kali ini kita akan update ya. Ada dua berita terkait dengan pemain diaspora kita yang sedang mencoba merajut karirnya di Eropa. Entah ini berita bagus atau berita tidak bagus, gua nggak tahu. Tapi faktanya ada dua informasi kepindahan tim, kepindahan tim atau lebih tepatnya kepindahan pemain. Lebih tepatnya lagi dipinjamkan. Ya, salah duanya adalah Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Nah, yang pertama Elkan Bagot, seperti kita ketahui pemain ini bernaung bersama dengan Ipswich Town dan Ipswich Town sendiri berhasil promosi ke Liga Inggris, ke Premier League. Tapi kemudian berita terakhir yang disaring dari berbagai sumber, Elkan Bagot ini akan kembali disewakan atau dipinjamkan. Nah, kali ini mother clubnya Ipswich Town sudah resmi ya meminjamkan Elkan Bagot ke Blackpool. Blackpool ini adalah tim dari League One atau kasta ketiga sepak bola profesional Inggris. Ya, jadi buat kalian yang mungkin masih agak bingung, ya mungkin 80% udah tahu ya. Yang paling tinggi itu di Liga Inggris Premier League, yang kedua itu Championship Division, kemudian atau AFL biasanya, dan yang ketiga itu adalah League One gitu ya. Nah, ini berarti selama 3 musim berturut-turut ya, Elkan Bagot dipinjamkan ya, bahkan bukan 2 tahun ya, 3 tahun ya, dari sejak dia dibeli oleh Ipswich Town tahun 2020 dia selalu dipinjamkan ke Kings Lynn Town, kemudian ke Gillingham, ke Cheltenham Town juga pernah, lalu ke Bristol Rovers musim lalu selama setengah musim, dan kali ini ke Blackpool. Blackpool ini kalau teman-teman yang udah ngikutin bola let's say 15-20 tahun terakhir, ini tim yang pernah juga mencicipi kerasnya Liga Inggris tahun 2010 dan 2011 ya. Dan wish him the best apapun itu, karena tetap dia masih warga negara Indonesia, dan mudah-mudahan memang ini mungkin bukan pilihan yang paling ideal. Artinya kalau kita bayangkan sebagai seorang Elkan Bagot, pasti dia juga pengen ya bermain di Premier League. Semua pemain pasti ingin bermain di level tertinggi. Tapi mungkin saat ini pilihan yang paling realistis adalah dia dipinjamkan ke Blackpool agar mendapatkan minute play lebih banyak ya. Mudah-mudahan pelan-pelan karirnya bisa meningkat, toh umurnya masih 21. Dan yang lebih penting lagi dan lebih bagus lagi, mungkin kalian setuju, hubungannya atau komunikasi dia dengan Sintayong atau federasi itu ya ada yang mungkin menjembatani lah supaya kembali rukun, rucuk, dan bisa membantu kekuatan lini pertahanan Indonesia. Nah, itu kalau dari Elkan Bagot. Kali ini kita kembali juga ke pemain yang punya kaki kiri cukup mumpuni, yaitu Justin Hubner. Nah, kalau ini gue agak sedikit worried sebenarnya, karena kalau dilihat perkembangan karirnya itu agak stagnan. Ya, Justin Hubner musim lalu, dari mulai awal tahun ini lebih tepatnya sih ya, mulai awal tahun ini, tahun kalender Januari atau Februari lah, itu dipinjamkan ke Cerezo Osaka, dan kelihatannya dia irritated di situ karena merasa hanya dimanfaatkan untuk marketing. Ya, ini mungkin pelajaran juga, harus hati-hati pilih klub. Tapi ya, awal kemudian dia dikembalikan setelah Liga Inggris akan segera dimulai ke mother clubnya Wolverhampton, kemudian ikut juga persiapan pramusim. Tapi kemudian kabar terakhir ya, ini info A1 juga, dan ini gua ambil dari dari berita berbahasa Swedia ya, yang gua translate ke dalam bahasa Inggris, yaitu yang bersangkutan sedang menjalani trial ke klub yang bacanya agak susah ya. Tulisannya sih kalau kita lihat EFK NORRKOPING, jadi Norrköping, tapi bacanya kalau nggak salah Norrköping kalau nggak salah. Tapi intinya itulah ya, ke Norrköping. Dan sebenarnya kalau kita lihat di liganya ini juga dia ada di urutan ke-12 dari 16 tim. Jadi Swedia ini udah muter teman-teman ya, sudah memasuki matchday ke-17. Ya, ini biasanya mereka main lebih cepat.
Ya karena nanti begitu musim dingin, karena Swedia itu sangat dingin sekali kalau musim dingin teman-teman. Jadi mereka liburnya panjang, jadi mereka mulai lebih cepat manfaatin musim panas. Dan saat ini jadi Norrköping ini ada di peringkat ke-12 dari 16 papan bawah. Ya tapi sekali lagi ya, mungkin ini adalah pilihan yang realistis buat Justin Hubner agar dia dapat minute play. Tapi ini juga belum firm ya teman-teman ya. Dari informasi terakhir per hari Senin itu dia baru trial. Biasanya trial sekitar seminggu. Dan setelah itu baru mungkin mereka akan memutuskan apakah akan jadi meminjam Justin Hubner atau enggak gitu ya. Jadi awalnya memang sempat ada harapan ya dia akan bisa membela Wolverhampton, tapi setelah Wolverhampton intinya mendatangkan satu lagi pemain pelapis di sisi kiri. Jadi tadinya udah ada pemain utama di sisi kiri ya. Kemudian pelapisnya Justin Hubner, tapi karena mungkin pelatihnya McKenna itu tidak terlalu tidak terlalu yakin dengan Justin Hubner, akhirnya dia beli pelapisnya ya, gue lupa namanya, sehingga akhirnya mau nggak mau nggak ada tempat buat Justin Hubner, dan yang bersangkutan mau nggak mau juga harus berkelana untuk mencari klub yang akan memberikan minute play buat dia. Nah ini gue sedikit agak worried, kenapa kalau kita lihat ya dari mulai Kereso Osaka kemudian ke tim katakanlah papan bawah di Swedia, ini karirnya stagnan ya, bahkan cenderung agak sedikit turun. Nah ini gue khawatir bisa jadi juga impact karena karakter dia yang agak meledak-ledak ya. Ya oke lah, mungkin dalam hal tertentu boleh kita ekspresif, tapi kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan kan dia cukup mudah untuk merespon sesuatu reaktif begitu ya. Nah itu kata yang paling tepat. Ya seperti ketika memang kita juga bisa memahami ketika dia di Kereso Osaka misalnya, dia kecewa karena sebelum dia dikembalikan ke Wolverhampton itu dia main hanya menit 91, 92. Jadi ya mungkin dia ada rasa tidak puas. Sebenarnya itu bagus ya, berarti dia punya ambisi. Tapi kemudian ketika dia membuat status yang mungkin agak kurang etis, nah ini menurut gue juga agak kurang elok lah gitu ya. Seperti juga ketika dia menanggapi katakanlah serangan dan hujatan netizen, walaupun gue gak membenarkan juga ya, cuman ya mungkin ini juga ada peluang baru ya untuk untuk divisi media yang bagaimana untuk bisa menghandle situasi di sosial media yang menurut gue sudah semakin brutal ya. Kadang-kadang nggak ada saringannya, asal main ngomong. Ya mungkin kita gampang bilang matiin sosmed atau apa ya, tapi kan teman kita juga buka, mungkin dia ngelihat dikasih tahu atau apa gitu ya. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan juga. Tapi ya ini dia, kadang-kadang sosmed itu menjadi dua sisi mata uang buat para pemain. Jadi mungkin ya gue bukan menasehati lah. Artinya kita berharap mungkin Justin Hubner lebih fokus di bidang profesionalnya, dan mungkin udah mulai ada manajer yang yang bisa menghandle hal-hal seperti ini ya. Karena dalam level tertinggi sepak bola, pemain itu kadang-kadang yang paling dibutuhkan adalah untuk menghindari tekanan. Ya seperti gue sedikit mungkin melenceng, gue masih ingat ketika liputan Liga Champions, ketika di situ, jadi di ruang preskon itu pas Guardiola preskon, gue sempat ingin nanya sebenarnya soal Haaland yang waktu itu dari 2023 itu kan sekitar bulan April Mei menjelang Liga Champions itu dia agak mandul tuh, seret golnya, dan kemudian gue mau nanya itu sebenarnya, dan kemudian udah kedahuluan dari wartawan Arab. Dia nanya, kemudian Guardiola bilang gini, kayaknya lu doang deh di ruangan ini yang pengen nanya soal Haaland gak bisa cetak gol, which is itu gak benar. Semua orang menunggu situasi, tapi Guardiola dengan cerdik menjawab seperti itu. Kenapa? Untuk menghindari tekanan ya kepada salah seorang pemainnya. Nah ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat Justin Hubner, kalau mungkin Justin Hubner dengar channel atau video ini atau ya edisi kali ini ya gitu. Karena ya itu dari pengalaman gue bisa cerita seperti itu ya, karena itu jelas kemampuan dari seorang pelatih atau mungkin manajer adalah juga untuk menjaga para pemain ini dari distraction yang nggak perlu seperti itu. Nah, satu lagi pemain yang merumput di Inggris yaitu Nathan Chow. Ini juga kita belum tahu teman-teman, karena Swansea itu kan main di divisi Championship ya. Divisi Championship itu akan mulai bergulir main tanggal 10. Jadi weekend ini nih teman-teman ya. Premier League minggu depan, minggu depan. Nah sekarang sementara kalau kita lihat jadwal udah keluar, Swansea misalnya nanti akan berhadapan dengan Middlesbrough hari Jumat ini malah sebenarnya, atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat ya, kita nggak tahu. Kalau gue berharap dia akan main di situ ya, karena kalau dia tetap main atau stay di Swansea, artinya dia akan menjadi pemain Indonesia
yang bermain di level tertinggi di Inggris. Ya karena nggak ada lagi kan, Hafner udah ke Norrköping, kemudian juga Bagot udah ke Blackpool League One. Jadi kalau Nathan ada di situ ya dia akan yang tertinggi. Cuman masalahnya adalah kembali lagi dapat minute play nggak di Swansea. Ya kalau gue tentu kita semua berharap dia stay di Swansea dan mendapatkan minute play. Ya karena gue rasa Championship itu di Inggris itu mungkin agak-agak mirip levelnya dengan Eredivisie di Belanda. Ya ketoh musim lalu dia dipinjamkan ke Heerenveen, dia kan juga nggak dapat minute play, masih kalah sama Tom Haye. Jadi kalau dia di Swansea bisa stay dan kemudian dia bisa dapat tempat, which is gue lihat secara emosional, secara disiplin itu kelihatannya Nathan lebih baik daripada Hafner ya. Jadi mungkin aja dia bisa mendapatkan minute play lebih banyak. Ya mungkin nggak inti dulu, pelan-pelan, tapi ya siapa tahu ada rezeki ya. Mungkin doanya jelek ya, siapa tahu ada yang cedera atau mungkin akumulasi kartu kemudian dimainkan dan akhirnya perform, bukan tidak mungkin dia akan main inti gitu ya. Oke, jadi itu aja update ya. Sayang tadinya gue nggak mau buat ya karena mungkin berita soal Hafner udah rame, tapi ternyata belum banyak juga yang angkat. Bagot justru yang banyak yang angkat. Kemudian juga gue sedikit bahas atau ngulas Nathan supaya menjadi satu tema yang menarik ya. Oke, terima kasih teman-teman udah menyimak. Tadi adalah video gue berbicara soal nasib 3 pemain yang berumput di Inggris. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Sehat selalu dan sampai nanti.